Berpikir secara berlebihan bisa membuat Anda semakin stres dan bahkan menjadi gila. Jika permasalahan pada diri Anda pendam sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi terpuruk. Gimana cara merubah pikiranmu yang selalu sedih dan galau menjadi semakin ceria? Kamu sangat tepat, disinilah tempatnya. Kami King Stoic akan memberikan motivasi-motivasi penting untuk kalian dengarkan. Maka dari itu amati video ini, dengarkan dan kerjakan. Ayo kita mulai. Kalimat ini seperti pagar. Ia menahanmu tetap dekat, tapi tidak membiarkanmu masuk ke dalam. Dari sisi psikologi hubungan, ini bisa disebut sebagai bentuk emotional unavailability. Seseorang yang tidak siap atau tidak mau membuka ruang dalam hidupnya untuk keterikatan yang sehat. Dan alasan fokus pada karier seringkali bukan benar-benar tentang pekerjaan. Ia hanya menjadi tameng untuk menghindari kedekatan yang bisa menuntut kejelasan, konsistensi, dan komitmen. Masalahnya adalah, kamu tidak sedang menghadapi penolakan terang-terangan. Kamu sedang berhadapan dengan zona abu-abu di mana dia tetap hadir dalam hidupmu, mungkin tetap menghubungi, mengajak bertemu, bahkan memberi perhatian. Tapi ketika kamu berbicara tentang masa depan, dia kembali ke mantra lamanya. Aku masih ingin fokus pada diriku. Ini membuatmu bertahan. Kamu mulai berpikir, dia hanya butuh waktu. Kalau aku sabar, nanti dia akan melihat aku layak diperjuangkan. Tapi sebenarnya kamu bukan sedang menunggu seseorang berubah. Kamu sedang membujuk dirimu sendiri agar tetap tinggal, meskipun tanda-tanda kepergian sudah sangat jelas. Stoikisme memberi kita kunci penting dalam situasi seperti ini. Membedakan antara apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak. Marcus Aurelius menulis, "Just that you do the right thing, the rest doesn't matter." Kamu bisa hadir dengan tulus, mencintai dengan sepenuh hati, memberi ruang untuk dia tumbuh. Tapi kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk menjadikanmu prioritas. Dan jika dia tak kunjung melakukannya, maka itu bukan cerminan kurangnya kesabaranmu. Itu cerminan dari pilihan hidupnya. Hal lain yang perlu kamu pahami, ketika seseorang berkata dia ingin fokus pada karier atau dirinya, itu bukan berarti kamu tidak penting. Tapi itu berarti kamu tidak cukup penting baginya sekarang. Dan seringkali kata sekarang itu akan menjadi selamanya. Karena orang yang benar-benar ingin membangun masa depan bersamamu tidak akan menunda kehadiranmu sampai semuanya sempurna. Dia akan menyertakanmu dalam prosesnya. Dari perspektif psikologis, hubungan sehat bukanlah tentang dua orang yang sudah selesai dengan hidupnya, baru kemudian bersatu. Justru, hubungan yang kuat dibentuk oleh dua orang yang tumbuh bersama, saling mendukung di tengah perjalanan, bukan menunggu di garis akhir. Maka ketika seseorang berkata dia belum siap karena ingin fokus pada dirinya, kamu perlu bertanya, apakah ini fase sementara? Atau ini hanya cara halus untuk menolakku tanpa harus kehilangan semua manfaat dari kehadiranku? Karena seringkali, kamu tetap diajak bicara, tetap diberi perhatian sesekali, tetap dijadikan tempat pulang saat dia lelah, tapi tidak pernah benar-benar dijadikan rumah. Kamu hanya menjadi bayangan pengantar, bukan bagian dari tujuannya. Dan itulah kenapa kalimat ini begitu berbahaya. Ia membuatmu menunggu, berharap, dan bertahan. Padahal realitasnya sudah sangat jelas. Kamu tidak termasuk dalam rencana hidupnya. Dalam stoikisme, melekat pada orang yang tidak ingin menetap adalah bentuk perbudakan batin. Epictetus mengingatkan kita bahwa penderitaan datang bukan dari kenyataan, tapi dari keinginan agar kenyataan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ketika kamu terus berharap bahwa dia akan berubah pikiran, kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu ke tangan orang lain, orang yang bahkan tidak ingin menggenggamnya. Maka saat kamu mendengar kalimat ini, jangan buru-buru menawarnya. Jangan mencoba menjadi lebih fleksibel, lebih sabar, lebih pengertian, hanya untuk membuktikan bahwa kamu layak diperjuangkan. Karena orang yang benar-benar ingin menjadikanmu bagian dari hidupnya, tidak akan membiarkanmu menunggu dalam ketidakpastian. Cinta tidak akan datang ketika dia selesai dengan hidupnya. Cinta datang ketika dia memutuskan bahwa kamu layak disertakan di dalamnya. Kalimat ini bukan tentang karier, bukan tentang pertumbuhan pribadi, tapi tentang prioritas. Dan kamu tidak bisa terus menunggu seseorang menjadikanmu prioritas sambil terus kamu menyingkir dari garis depan hidupnya. Lepaskan, bukan karena kamu tak cukup baik, tapi karena kamu terlalu berharga untuk ditempatkan dalam daftar tunggu. Kalimat kelima, aku nggak mau kamu sakit hati, jadi mending temenan aja.
Kalimat ini terdengar penuh empati di permukaan, seolah dia peduli padamu, seolah dia sedang melindungi perasaanmu dari luka yang lebih dalam. Tapi jika direnungi lebih jujur, kalimat ini adalah paradoks. Ia mengatakan tidak ingin kamu sakit hati, namun justru membiarkanmu berada dalam posisi paling rentan untuk terluka. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia lebih memilih kenyamanan dirinya sendiri daripada kejelasan perasaanmu. Dalam psikologi hubungan, ini adalah bentuk dari breadcrumbing atau emotional stringing along. Memberimu cukup harapan untuk tetap bertahan, tapi tidak pernah cukup kepastian untuk melangkah maju. Dia tetap ingin kamu ada, tetap hadir, tetap peduli, tapi tanpa memberi komitmen apapun. Kamu menjadi semacam cadangan emosional, seseorang yang dijaga agar tetap dekat, namun tidak diizinkan mendekat sepenuhnya. Di sini, kalimat "lebih baik temenan aja" bukan sungguhan bentuk persahabatan. Ia hanyalah versi samar dari hubungan yang tidak selesai, bukan pertemanan yang setara, melainkan semacam jaring pengaman emosional. Dia tahu kamu menyimpan perasaan, dan dia tahu bahwa kata-kata seperti ini bisa membuatmu bertahan lebih lama. Dalam ilusi bahwa suatu hari nanti, mungkin ada peluang untuk berubah. Secara psikologis, dinamika ini sangat melelahkan. Otak kita cenderung menginginkan kepastian. Ketika dihadapkan pada sinyal campuran, kadang hangat, kadang dingin, kita masuk dalam siklus intermittent reinforcement. Pola yang juga terjadi dalam kecanduan. Kamu terus berharap, terus bertanya-tanya, apakah hari ini dia akan berubah pikiran? Tapi kenyataannya, dia tidak akan kemana-mana, dan kamu pun tidak benar-benar bisa bergerak maju. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan terbesar muncul dari keinginan akan sesuatu yang berada di luar kendali kita. Epictetus pernah berkata, jika seseorang memberi kita penolakan yang lembut, dan kita masih menggantungkan harapan pada mereka, maka rasa sakitnya bukan berasal dari mereka, tetapi dari kita sendiri yang menolak menerima kenyataan. Ketika kamu mendengar kalimat seperti ini, dan tetap tinggal, berharap, atau bersikap sabar, sebenarnya kamu sedang menolak untuk membebaskan dirimu sendiri. Ironisnya, kalimat ini sering diucapkan oleh seseorang yang masih ingin merasakan manfaat dari kedekatan emosional, tempat curhat, validasi, kenyamanan, bahkan keintiman sesekali, tanpa kewajiban moral untuk menjaga hatimu. Dengan dalih yang gak mau nyakitin kamu, mereka mencuci tangannya dari konsekuensi hubungan yang abu-abu. Tapi justru di sanalah letak manipulasi tersembunyinya. Dia menciptakan struktur di mana hanya satu pihak yang benar-benar bisa merasa aman, sementara kamu hidup dalam ketidakpastian terus-menerus. Dari perspektif Stoik, ini bukan bentuk kasih sayang. Cinta sejati adalah tentang tanggung jawab emosional. Marcus Aurelius berkata, jangan mengira bahwa kamu bisa mencintai seseorang tanpa bersikap adil dan jujur kepadanya. Bila seseorang benar-benar tidak ingin menyakitimu, dia akan memberikan kejelasan, bukan menggantungkanmu dalam status pertemanan yang tidak setara. Yang paling menyakitkan dari semua ini adalah bagaimana kalimat ini membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Kamu mulai bertanya, apakah aku tidak cukup baik untuk dicintai, tapi terlalu baik untuk benar-benar ditinggalkan? Kamu merasa seperti hampir, tapi tidak pernah cukup. Dan dalam proses itu, kamu bisa kehilangan harga diri sedikit demi sedikit, hari demi hari. Padahal kamu tidak perlu membuktikan nilai cintamu dengan bertahan dalam hubungan yang tidak pasti. Kamu tidak harus menunggu seseorang yang hanya menjadikanmu opsi, bukan pilihan utama. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kehormatan tertinggi adalah hidup selaras dengan nilai diri sendiri, bukan harapan orang lain. Lebih baik ditinggalkan dalam kejelasan daripada dipertahankan dalam ketidakpastian. Jadi ketika seseorang berkata, aku nggak mau kamu sakit hati, jadi temenan aja, dengarkan baik-baik. Bukan kata-katanya, tapi niat di baliknya. Lihat bukan dari empatinya, tapi dari pola tindakannya. Apakah dia benar-benar menjaga hatimu, ataukah hanya menjaga keberadaannya dalam hidupmu? Dan bila jawabannya membuatmu merasa hampa, bukan tenang, maka mungkin saatnya kamu mengambil langkah yang selama ini kamu hindari, keluar. Bukan sebagai bentuk balas dendam, tapi sebagai tindakan merdeka. Karena cinta yang sejati tidak membuatmu menggantung, tidak menyimpanmu sebagai cadangan, dan tidak memintamu untuk tetap tersedia sambil menunggu sesuatu yang mungkin tak akan pernah datang. Pergilah, bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sadar, kamu pantas mendapatkan hubungan yang utuh, bukan setengah hati yang dibungkus dengan kata-kata manis. Kalimat keenam, kita jalanin aja dulu, nggak usah mikir terlalu jauh. Di permukaan kalimat ini terdengar santai, ringan, bahkan menenangkan.
Seolah-olah hubungan yang baik adalah yang mengalir apa adanya, tanpa tekanan, tanpa rencana besar, tanpa komitmen yang memberatkan. Kedengarannya masuk akal, apalagi jika kamu pernah terlalu berharap, terlalu buru-buru, atau terlalu takut kehilangan. Tapi justru karena itulah kalimat ini sangat berbahaya. Ia menyamar sebagai kedewasaan, padahal bisa menjadi bentuk penghindaran tanggung jawab yang sangat halus. Secara psikologis, ini adalah bentuk klasik dari avoidant attachment, gaya keterikatan yang ditandai dengan ketakutan terhadap kedekatan emosional yang dalam. Orang dengan gaya ini ingin hubungan, ingin kedekatan, ingin manfaat emosional, bahkan fisik dari interaksi romantis. Tapi begitu ditanya tentang arah, kejelasan, atau komitmen, mereka mundur. Dan kita jalanin aja dulu menjadi jaring pelindung bagi mereka, agar tetap bisa menikmati kedekatan tanpa harus benar-benar terikat. Masalahnya bukan pada ritme atau kecepatan hubungan. Tidak semua orang memang perlu buru-buru menentukan masa depan. Tapi kalimat ini seringkali bukan tentang waktu, melainkan tentang niat. Ketika seseorang berkata, "Nggak usah mikir terlalu jauh," tanyakan, apakah ini bentuk kesabaran yang sehat, atau tanda bahwa dia memang tidak punya tujuan untuk sampai kemanapun bersamamu? Dari perspektif stoikisme, ketidakjelasan semacam ini seharusnya membuat kita lebih waspada, bukan lebih sabar. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus hidup selaras dengan realitas, bukan dengan harapan semu. Jika seseorang tidak memberi kejelasan, maka bukan tugasmu untuk terus menebak atau membenarkan pilihannya. Sebaliknya, kamu harus bertanya, apakah aku masih hidup sesuai dengan nilainya aku? Atau aku justru sedang mengorbankan kejelasan demi mempertahankan seseorang yang tidak siap hadir sepenuhnya? Dalam dinamika ini, kamu cenderung mengambil lebih banyak tanggung jawab emosional. Kamu yang lebih banyak mengatur pertemuan, menjaga komunikasi, mempertimbangkan masa depan diam-diam, sambil tetap pura-pura santai agar tidak membuatnya kabur. Padahal kenyataannya, hubungan yang sehat justru dibangun oleh dua orang yang sama-sama hadir secara utuh. Bukan satu pihak yang menahan diri agar tidak terlihat terlalu butuh, sementara pihak lain menikmati semua keuntungan tanpa beban apapun. Di sisi psikologis lain, kalimat ini juga menandakan commitment phobia atau bahkan emotional laziness. Artinya, seseorang ingin cinta tanpa pekerjaan rumah emosional. Ia ingin kedekatan tanpa keberanian untuk jujur. Ia ingin kenyamanan tanpa harus menghadapi konsekuensi dari keintiman. Dan bila kamu bertahan di dalamnya, kamu perlahan akan terjebak dalam hubungan yang berjalan, tapi tidak pernah sampai. Kita jalanin aja dulu, menciptakan efek limbo. Keadaan mengambang di mana kamu tidak bisa benar-benar menikmati hubungan, karena terus bertanya-tanya, apakah aku cukup berarti? Tapi kamu juga tidak bisa pergi karena dia tetap hadir, tetap baik, dan sesekali memberi harapan samar. Stoikisme mengajak kita untuk berani menghadapi kenyataan tanpa hiasan. Marcus Aurelius pernah menulis, tidak ada yang seburuk berdiam dalam kebingungan hanya karena takut menghadapi kebenaran. Dan dalam hubungan, ini berarti memiliki keberanian untuk menilai. Apakah hubungan ini benar-benar tumbuh atau hanya berputar-putar dalam kenyamanan sementara? Karena pada akhirnya, cinta bukanlah tentang berjalan tanpa arah. Cinta adalah keberanian dua orang untuk berjalan bersama, meski belum tahu pasti jalurnya. Tapi kalau hanya kamu yang berjalan, sementara dia sekadar menikmati perjalanan tanpa tujuan, maka kamu sedang berjalan sendirian sambil menyeret harapan. Jangan tertipu oleh gaya bicara yang santai. Jangan terbuai oleh rasa nyaman yang tidak bertanggung jawab. Kenyamanan tanpa kejelasan seringkali hanya menunda luka yang lebih dalam. Kamu tidak egois bila ingin kepastian. Kamu tidak berlebihan bila ingin tahu kemana arah hubunganmu. Itu bukan tekanan. Itu penghormatan terhadap waktumu, emosimu, dan nilai dirimu sendiri. Maka ketika seseorang berkata, kita jalanin aja dulu, gak usah mikir terlalu jauh, dengarkan lebih dari sekadar kata-kata. Lihat apakah dia benar-benar berjalan bersamamu, atau hanya ingin kamu tetap tersedia, sementara dia belum siap memilih. Karena kamu bukan tempat persinggahan, kamu bukan rencana cadangan, dan kamu tidak seharusnya terus berjalan dalam hubungan yang tidak punya arah hanya demi mempertahankan seseorang yang bahkan tidak yakin ingin sampai bersamamu. Kalimat ketujuh, aku belum bisa move on dari mantan. Kalimat ini terdengar jujur, bahkan mungkin tampak menyentuh. Ada kesan bahwa dia sedang membuka lukanya, mengakui bahwa hatinya belum sembuh sepenuhnya. Tapi di balik pengakuan ini, ada dinamika rumit yang harus kamu lihat lebih jernih. Karena seringkali,
Kejujuran semacam ini bukan tentang membuka ruang bagi hubungan baru, melainkan tentang mencari tempat nyaman untuk berlindung dari rasa kehilangan. Dan saat kamu mendengarnya, kamu patut bertanya, apakah aku sedang dicintai atau sedang digunakan untuk menenangkan luka orang lain? Secara psikologis, ini dikenal sebagai fenomena rebound. Rebound bukan hanya tentang seseorang yang cepat mencari pengganti. Ia adalah upaya tidak sadar untuk meredakan rasa kehilangan dengan cara mencari pengalihan, bukan penyembuhan. Orang yang belum selesai dengan masa lalunya akan cenderung menjadikan hubungan barunya sebagai distraksi emosional, bukan sebagai tempat membangun ikatan sejati. Ketika dia berkata, "Aku belum bisa move on dari mantan," bisa jadi itu benar. Namun persoalannya bukan pada mantan itu sendiri, melainkan pada fakta bahwa kamu bukan prioritas, melainkan pelarian. Kamu sedang menempati ruang kosong yang belum dia ikhlaskan. Dan bila kamu bertahan, maka kamu sedang membangun rumah di atas tanah orang lain. Psikologi cinta menyebutkan bahwa manusia cenderung membandingkan pengalaman emosional barunya dengan yang lama.